tersangka FS untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Anak saya itu manusia, ada hak untuk hidup, curhat ayah Brigadir J mengetahui alasan Ferdy Sambo membunuh. Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua mendengarkan langsung tayangan konferensi pers hasil pemeriksaan Irjen Ferdy Sambo. Dia bingung, alasan yang diungkapkan Ferdy Sambo selalu berubah. Pada skenario pertama disebutkan Yosua masuk ke kamar PC lalu melakukan pelecehan. Sekarang dikatakan pelecehan itu terjadi di Magelang. Samuel mengatakan tetap tidak percaya atas tuduhan pelecehan tersebut. Sedangkan saat di Magelang bukan hanya berdua, ada juga yang lain. Samuel bertanya, seandainya memang benar Brigadir Yosua melakukan kesalahan, apakah pantas jika harus disiksa dan dibunuh? Bila memang ada kesalahan pada Yosua, menurutnya harus diberi hukuman atau dipecat, tapi bukan dibunuh. Anaknya juga manusia, jangan membunuh membabi buta. Hasil pemeriksaan terhadap Ferdy Sambo di Makobrimob hari ini, terungkap alasan sang jenderal menghabisi Brigadir J. Dalam pemeriksaan dilakukan sejak siang hingga sore kemarin, diperoleh pengakuan Ferdy Sambo mengenai motif pembunuhan. Ferdy Sambo saat di BAP mengatakan, dirinya menjadi marah dan emosi setelah dapat laporan dari istrinya PC. Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah melakukan tindakan melukai harkat dan markat keluarga yang terjadi di Magelang. Ferdy Sambo kemudian memanggil Brigadir RR dan Baradae untuk melakukan perencanaan pembunuhan Brigadir J. Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menyebut motif pelaku tindak pidana atas kasus Brigadir J bersifat sensitif, sehingga hanya boleh didengar orang dewasa. Ada 4 tersangka dalam kematian Brigadir J yakni Baradae, Brigadir RR, KM dan Irjen Ferdy Sambo. Pengusutan kasus ini terus berjalan, tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka bertambah. Adapun peran keempat tersangka yang sudah ditetapkan yakni Baradae menembak korban, Brigadir RR turut membantu dan menyaksikan penembakan, KM turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. Sedangkan Irjen Ferdy Sambo menyuruh melakukan penembakan dan menyusun skenario peristiwa seolah terjadi tembak-menembak di rumah dinas di Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar 338 Jo pasal 55 dan 56 KUHP. Ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Bahwa di dalam keterangannya, tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua.